Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami anbiya'i wal mursalin. Ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Baik, dah, Sarazi, cukup? Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini kembali Allah berikan nikmat untuk kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu di Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa Pekanbaru dalam kajian fikih pekanan yang kita lanjutkan setiap pekan. Alhamdulillah kajian seperti ini bisa kita istiqomahkan. Mudah-mudahan kajian ilmu-ilmu yang lain bisa kita istiqomahkan juga dengan berbasis kitab atau berbasis silabus sehingga kajian berkesinambungan. Karena hari ini umat kita butuh kajian-kajian yang menguatkan keilmuan, bukan sekedar wawasan, bukan sekedar kajian-kajian yang menyebabkan kita dapat pencerahan-pencerahan yang sifatnya hanya mungkin kondisional tertentu atau tidak membangun keilmuan masyarakat. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini dunia materialis atau orang-orang yang target hidupnya adalah dunia, uang, kekuasaan, politik dan segala macam. Yang mereka takutkan adalah kebangkitan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ditakutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ajarannya yang murni, ajarannya yang bersih, muncul, bangkit kembali, mereka akan seperti para pasukan salib yang mengusir, seperti pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan-pasukan daripada khalifah yang mengusir Romawi, mengusir Persia, mengusir Katolik, mengusir Kristen dari peradaban Islam. Maka peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bila dia bangkit, dia menjadi ketakutan. Dan sebaliknya, umat Islam itu dibuat sibuk dengan pemahaman Islam Wahabi atau Salafi. Kenapa? Karena sudah terbukti dengan munculnya Wahabi, dengan munculnya Salafi, Turki Utsmani runtuh. Sehingga sekarang kita tak punya lagi kekhalifahan Islam. Sejak tahun 24 kita tidak punya. Dari mana sebabnya itu? Dari pemberontakan yang berasal dari Jazirah Arab, Najd Arab Saudi, yang kemudian memberontak kepada Turki Utsmani. Muncullah kerajaan baru bernama Saudi Arabia yang ditopang oleh tokohnya Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga terkenallah model atau corak beragama Wahabi. Maka itu yang terus ditanamkan kepada umat sebagai benalu yang akan mematikan umat ini. Benalu bila hinggap di kayu kan mematikan. Maka bila benalu tak segera kita pancung, tidak segera kita lepaskan dari umat, dia mematikan. Biasanya kan kalau di pohon-pohon kita benalu dibiarkan, dia akan mematikan. Oleh karena itu, di masyarakat kita hari ini para alim atau para ahli ilmu
ketika menjawab berbagai iskal, berbagai syubhat, berbagai penyimpangan, berbagai fitnah, itu adalah menjawab benalu-benalu yang mulai muncul di tengah umat Islam, supaya benalu itu tidak membesar. Maka kita mesti paham dengan pola berpikir seperti ini. Jangan dianggap ketika muncul jawaban para ahli ilmu terhadap orang-orang Wahabi atau orang Salafi, kita sedang membenturkan umat Islam atau sedang mengadu domba umat Islam. Tidak. Justru adu domba itu sedang kita selesaikan dengan ilmiah atau dengan keilmuan. Itu peta itu mesti juga umat Islam paham. Oleh karena itu kita di masyarakat Riau berharap Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap dihidupkan kajiannya di masjid-masjid dan di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren dan berbagai lembaga keilmuan, agar kita ini menjadi umat yang satu, yang berjamaah, yang tidak pecah. Tapi bila kita besarkan Salafi, Wahabi, Syiah, liberal atau ajaran seperti itu yang parsial seperti itu, kita akhirnya pecah dan kita tidak punya kekuatan. Pada akhirnya umat Islam akan jadi mangsa yang akan dimangsa oleh berbagai pihak. Itu pengantar. Malam ini kita sudah masuk Rajab atau belum? Belum. Nah, maka saya ingin mengingatkan yang kedua, Rajab sudah dekat. Kalau sudah Rajab masuk bulan Sya'ban. Sudah Sya'ban, Ramadan. Kalau Rajab anggap 30, Sya'ban 29 hari, 59 hari. Setelah itu langsung masuk Ramadan. Maka mari bersiap-siap untuk Ramadan yang akan datang, baik dengan persiapan batin, persiapan fisik, persiapan mal, harta, atau yang lain-lain. Karena di Ramadan panen amal kita biasanya. Baik beramal dengan sedekah, beramal dengan ibadah puasa, beramal dengan ibadah salat, dengan i'tikaf, dengan Quran, dengan salat sunnah, dan ibadah yang lain. Kita persiapkan dari sekarang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang salat jamaah. Malam ini kita masuk tentang salat musafir. Apa artinya salat musafir? Salat yang dilakukan dengan keringanan-keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Maka ada namanya salat jamaah, ada salat qasar. Bapak Ibu, kenapa musafir ini perlu diberikan keringanan? Karena safar itu qit'atun minal adab. Dalam safar itu banyak kesusahan yang kita dapat. Dalam safar itu banyak keterbatasan kita. Kita tak bisa sholat kapan kita mau. Kita tak sholat di mana tempat yang kita mau. Sebab boleh jadi ketika safar kita nggak tahu di mana tempat yang bisa kita sholat. Ketika safar kita tidak tahu di mana air yang bisa kita gunakan untuk wudhu. Ketika safar kita tidak tahu kemana arah kiblat sehingga kita saat beribadah sesuai dengan arah kiblat yang diinginkan oleh syariat. Makanya dalam safar itu banyak kesusahan, banyak hal-hal yang di luar biasa kita lalui dalam safar, termasuk kesusahan dari segi fisik kita, capek dan berbagai hal. Kalau sudah capek biasanya psikologis orang terpengaruh. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, Islam memberikan rukhsah, keringanan. Sehingga Bapak Ibu perlu ingat dalam Islam ini ada dua model ibadah dari segi komitmen melaksanakan. Ada azimah, ada rukhsah. Kalau azimah maksudnya menjalankan syariat sesuai dengan ketentuan syariat. Zuhur disuruh 4, kita buat 4. Asar disuruh 4, kita buat 4. Subuh dibuat 2, kita buat 2. Tapi bila nanti asar dan zuhur dikerjakan dari 4 menjadi 2, namanya rukhsah, dispensasi bahasa sekarang, keringanan bahasa umum kita. Kenapa syariat berikan keringanan itu? Karena ada orang yang perlu diberikan keringanan. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kalian itu punya kemudahan-kemudahan, bukan kesulitan. Sehingga ketika kita dalam syariat mulai ada kesulitan, diberikan keringanan. Imam Syafi'i punya kaidah, idza daqal amru
ittasa wa idza ittasa dhaq. Suatu perkara agama bila kita mulai mengalami kesusahan, kerepotan, dia diberikan kelapangan oleh syariat. Dengan apa? Rukhsah. Dan ketika dia sudah lapang, dia akan sempit dengan sendirinya. Artinya apa? Ada kaidah yang mengatur sehingga kita tak boleh keluar dari kaidah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kesusahan, ada kerumitan yang dia secara kemampuan kita normal berat kita melakukan, dia diberikan keringanan oleh syariat. Itu berasal dari Al-Quran sendiri. Maka ayat lain Allah katakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dalam agama ini Allah tidak memberikan kesusahan-kesusahan untuk kalian. Dan agama ini bukan untuk membuat kita susah, bukan untuk membebani kita. Tapi agama ini adalah taklif. Memang beban, tapi bukan untuk menyiksa. Beban untuk melatih, beban untuk mendidik, beban untuk membuat kita mampu mengenali bagaimana kedudukan hamba, lalu muncul rasa syukur, sehingga setelah itu muncul taat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beban dalam agama ini bukan untuk membuat kita tersiksa. Apa gunanya kita disiksa oleh agama? Bagi Allah nggak ada keuntungan. Bagi Allah Subhanahu wa taala inginnya kita ini ketika menjalankan agama memang ada taklif, memang ada beban, tapi setiap beban tadi mendatangkan manfaat untuk kita. Maka dalam Al-Quran berbagai ayat menjelaskan taklif-taklif itu, beban-beban agama itu justru mendatangkan kebaikan untuk kita. Contoh, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita banyak zikir, kita tegakkan salat, kita baca Quran, kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan berbagai bentuk zikir yang lain menyebabkan hati tenang. Ketika kita puasa, di ujungnya Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Kenapa bisa bertakwa? Ditolong oleh pelaksanaan puasa kita. Dan banyak lagi faedah atau hikmah dari ibadah yang kita buat mendatangkan manfaat untuk orang yang melaksanakannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebut salat musafir, maka yang paling spesifik keringanannya adalah jamak dan qasar. Pertama, ketika disebut jamak, ini artinya mengumpulkan dua waktu sholat dikerjakan di satu waktu. Kalau qasar, yang tadinya 4 diringkas jadi 2. Sehingga Bapak Ibu, sholat qasar hanya berlaku untuk zuhur, asar, isya. Selain itu nggak berlaku. Sholat subuh nggak lagi diqasar, maghrib nggak lagi diqasar. Kalau subuh diqasar, salamnya kapan? Kan 1 rakaat cuma kan? Kalau 2 diringkas lagi 1 rakaat kan? Atau kalau maghrib 3 rakaat diqasar, dibelah jadi 2. Kapan kita mau salam? Maka yang 4 diringkas jadi 2 namanya qasar. Saya ulang, salat tadinya zuhur di waktunya, asar di waktunya, dikumpulkan menjadi di waktu zuhur saja atau di waktu asar saja, namanya jamak. Maghrib dan isya masing-masing di waktunya, dikumpulkan di waktu maghrib saja atau di waktu isya saja, namanya jamak. Salat yang 4 menjadi 2, ringkas dari 4 jadi 2, namanya qasar. Sehingga asar tadinya 4, zuhur tadinya 4, isya tadinya 4 jadi 2, namanya qasar. Ini perlu dibedakan Bapak Ibu, ada jamak, ada qasar. Kemudian ada jamak dan qasar. Waktunya disatukan, jumlah rakaat dijadikan ringkas. Sehingga zuhur dan asar dia bisa jamak dan qasar, bisa jamak saja, bisa qasar saja. Yang sering kita buat zuhur dan asar itu dijamak dan diqasar. Maka pengerjaannya di waktu zuhur saja 2 zuhur, 2 asar, atau di waktu asar saja 2 asar, 2 zuhur. Jadi ada berapa bentuk Bapak Ibu? Ada jamak saja, ada qasar saja, ada jamak dan qasar. Bila kita turunkan, jamak dan qasar ini ada yang bentuk jamak takdim dan ada jamak takhir.
Jadi 5 bentuk lebih kurang bila kita padukan model jamak dan qasar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa ketika kita jamak dan qasar niatnya mesti ada keduanya, niat jamak dan niat qasar. Di kita kan kadang-kadang asal jamak sudah otomatis qasar, enggak kita niatkan qasar. Mesti diniatkan juga jamak dan qasar. Itu mesti. Kenapa? Karena yang 4 kita ringkas jadi 2. Kalau sekedar diniatkan jamak berarti enggak otomatis qasar. Paham ya? Karena kalau jamak sekedar mengumpulkan waktu, zuhur ditarik ke asar atau asar ditarik ke zuhur, maka pengerjaannya sekedar menggabungkan zuhur dan asar 4 dan 4 di satu waktu. Tapi kalau jamak sekaligus qasar, waktunya digabungkan, jumlah rakaatnya diringkas sekaligus. Paham? Sebab di kita ini sering hanya menjamak niatnya, tapi yang dikerjakan jamak dan qasar. Betul, Bu? Saya ulang. Saya ulang ya, nanti saja. Jadi di kita itu sering meniatkan hanya jamak, tapi yang dikerjakan jamak dan qasar. Mestinya kalau kita jamak dan qasar, keduanya diniatkan. Lalu bagaimana Ustaz? Kita ini ketemu saat di perjalanan kita sholat di sebuah masjid, orang sedang jamaah. Katakan orang sedang zuhur. Kita datang, ingin sholat zuhur dijamak dengan asar. Ikut saja dulu dengan jamaah setempat. Selesai mereka sholat jamaah, kita jamak dan qasar sholat yang kedua. Sebab sholat pertama nggak bisa kita qasar, Bu. Apa sebab? Kita berjamaah dengan orang yang mukim, orang setempat, mereka tak bisa mengqasar. Jadi sholat jamaahnya tetap seperti sholat yang azimah atau seperti sholat yang seharusnya dibuat tanpa kita ada keringanan. Begitu yang kedua, kita jamak dan kita qasar. Itu boleh begitu. Paham ya? Nah, kalau qasar berarti 2. Nah, poinnya yang saya ingin sampaikan tadi sebenarnya adalah bila kita jamak dan qasar, niatnya mesti jamak dan qasar. Jangan sekedar jamak saja atau sekedar qasar saja, karena dia 2 bentuk ibadah yang berbeda. Paham? Jamak sekedar mengumpulkan, qasar meringkas. Ketika dikerjakan jamak qasar, waktu dikumpul sekaligus diringkas. Paham ya, Bu ya? Paham ya, Pak? Karena kita sering gitu kan, Pak? Jamak iya, tapi qasar enggak diniat. Mohon maaf. Jamak iya enggak diniatkan dengan qasar. Pada akhirnya salat jamak qasar niatnya cuma jamak takdim atau jamak takhir. Nah, itu ingin saya sampaikan. Nah, bagi kita niatkan untuk menjamak dengan salat berikutnya. Cuma enggak diqasar. Kenapa? Enggak bisa kita qasar karena imamnya salat sempurna. Cukup niatnya jamak saja. Di rakaat kedua baru kita niatkan qasar untuk salat yang belum kita kerjakan. Sudah? Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum syariat ini ingin kita mampu melaksanakan syariat dengan ringan, tidak menyusahkan, tidak membuat kita menderita. Sehingga setiap yang sulit di atas kemampuan normal kita diberikan keringanan. Kemudian ketika disebut salat qasar, apakah ada syariatnya di Al-Quran salat qasar? Ada. Al-Quran menjelaskan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jelaskan. Kalian kalau sedang perjalanan enggak apa-apa, kalian qasar salat. Jadinya 4 jadi 2. Dalam hadis terjadi dialog. An Ya'la bin Umayyah qal qultu li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Allah ta'ala falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum faqad amina an-nas. Kan kata Al-Qur'an,
Ketika kalian dalam perjalanan dan kalian ada rasa takut, nggak apa-apa kalian qasar salat. Sekarang orang sudah aman, masih bisa nggak qasar? Apa kata Umar? Qala Umar radhiyallahu taala anhu, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya juga merasa takjub dengan pertanyaan engkau. Bisa nggak ya? Sebab dalam Al-Quran digunakan kalimat in khiftum. Kalau kalian dalam keadaan takut. Fasa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu saya tanya Rasul, Rasul, ini kalau aman gimana? Kalau kita kondisi damai boleh nggak kita qasar salat? Faqal sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Salat qasar, salat musafir itu adalah seperti sedekah Allah kepada kita. Maka terimalah ketika Allah sedekah kepada kita. Maknanya Allah berikan keringanan seperti memberi hadiah, memberikan sebuah pemberian yang membuat kita tenang, senang, membuat kita tidak susah. Maka terimalah karunia dari Allah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Meskipun kita tidak dalam kondisi takut, tidak dalam kondisi perang, tidak kondisi bahaya, tidak dalam ancaman, tetap dianjurkan untuk boleh melaksanakan salat qasar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat ketika disebut dengan salat musafir berarti kita dalam perjalanan. Maka salat qasar, salat yang diberikan keringanan dalam perjalanan, enggak boleh dibuat di tempat kita bermukim. Paham maksudnya? Sudah berangkat dalam perjalanan, di perjalanan baru kita qasar. Maka kalau dulu orang Arab itu, mereka punya kampung, misalnya berkoloni di satu tempat, ada tenda atau buat rumah yang agak permanen, itu bila sudah habis kelompok rumah-rumah mereka, berarti sudah keluar dari kampung. Baru setelah keluar itu boleh qasar salat. Hari ini, kita mungkin tidak lagi model seperti itu. Dipisahkan oleh sungai, dipisahkan oleh bukit, atau sudah lepas dari perumahan, enggak begitu lagi. Rata-rata perumahan kita atau bukit kita, sungai kita terus menghubungkan komunitas masyarakat. Sehingga bagaimana untuk membedakannya? Ketika kita sudah keluar dari kecamatan yang berbeda dengan kita, baru dianggap kita musafir. Itu untuk mudahnya. Sehingga bila kita berangkat di satu daerah, mau tujuan ke daerah lain, sudah tinggalkan kecamatan tempat kita mukim, maka kita dianggap sudah dalam safar. Maka baru boleh kita untuk mengqasar salat. Tapi ada ketentuan yang lain. Poinnya adalah kita sudah dalam perjalanan, bukan masih di rumah kita. Maka Bapak Ibu jangan nanti saya pergi umroh Ustaz, sebelum berangkat umroh di rumah sudah saya jamak dan qasar salat. Enggak boleh. Kenapa? Kita belum musafir. Kalau sudah berjalan, ketika meninggalkan kampung tempat tinggal kita, baru dianggap musafir, orang dalam perjalanan. Maka ketika itu baru boleh dilaksanakan salat musafir. Paham ini maksud saya? Karena jangan sampai nanti Bapak Ibu pergi ke Jakarta, jamaknya di Al-Muqaddis atau di rumah Bapak Ibu. Paham ya? Tapi sudah meninggalkan tempat domisili kita. Sudah di perjalanan baru kita jamak dan qasar. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini yang kedua mesti perjalanan panjang. Bukan perjalanan singkat. Berangkat cuma dari Pasar Dupa ke Panam, tapi jamak qasar juga. Jangankan nanti salat dapat dari zuhur berangkat asar, 5 waktu pun mungkin bisa dapat di tempat di masjid masing-masing kalau kita sekedar ke Panam. Maka yang diinginkan syariat salat musafir ini perjalanannya panjang. Gimana Bu? Baik. Baik. Jadi yang dimaksudkan perjalanan panjang itu dulu dalam bahasa fikihnya 16 parsakh. Itu bahasa istilahnya di zaman itu. Sama dengan kita punya takaran-takaran mengukur. Ada kilo, ada meter. Dulu dikenal istilah itu, ada liter, ada parsakh dan segala macam. Maka hari ini jika kita hitung 16 parsakh itu dengan kilo, sebagian mengatakan jaraknya 89 km.
Jadi ada yang mengukurnya 81, ada yang 89, biar kita keluar dari perdebatan itu sehingga kita tidak ragu yang mana satu yang benar, ya sudah ambil saja yang jarak di atas 89. Contoh, ambil jarak 90. Ketika sudah lewati 9 perjalanan itu diukur perjalanan satu arah, seperti kita berlari satu arah, jaraknya 90 kilo, baru perjalanan itu kita ambil sholat musafirnya. Cuma tidak harus setelah menempuh 90 kilo baru kita qasar dan jamak. Tidak. Jika dia perjalanan itu rentangnya dengan satu arah 90 kilo, sejak kita meninggalkan kampung sudah boleh kita jamak, sudah boleh kita qasar. Paham ya? Jadi bukan setelah 90 kilo baru jamak qasar, cuma setelah meninggalkan kampung untuk perjalanan yang jaraknya 90 kilo atau lebih. Sini ke Makkah berapa kilo? Sampai 90 kilo itu? Sampai ya? Nah, maka kalau orang umroh bisa jamak qasar, orang haji bisa jamak qasar. Sini ke Batam berapa kilo? Lebih sedikit lah 90 kan? Bisa jamak qasar. Tapi ke Rahul lebih ya? Lebih. Rahul itu mungkin 150 ada kan? Lebih 150. Karena kita rata-ratakan ke Rahul itu kalau Pekanbaru sekitar paling cepat sekali 3 jam. Ya, 4 jam lah Pasir Pengaraian itu. Kalau 4 jam, berarti kalau rata-rata 60 ya 240. Anggap 200 kilo itu. Berarti lebih 90 kilo. Kalau Bangkinang? Nah, dari Pekanbaru Rantau Berangin kurang lebih. Pekanbaru Rantau Berangin kalau kita arah ke Sumbar dan arah Ujung Batu. Kalau arah kita ke Siak, kemana kira-kira tuh Pak Haji? Siak Kota harus 90 tuh. Sudah ya, Siak Kota. Kalau kita arah Duri, kalau tolnya 75. Kalau tol saja sudah 75. Dari Muara Fajar ke sini ada 25. Ada 15. Ada, berarti bisa. Dari sini ke Duri sudah bisa jamak qasar. Kalau kita hitung perjalanan tol, kemudian dari Muara Fajar ke Pekanbaru lebih kurang 15 kilo. Sudah bisa jamak qasar. Paham ya? Jadi pertama, kita sudah dalam perjalanan. Yang kedua, perjalanan yang kita buat ini perjalanan panjang. Jaraknya 90 km atau lebih dari itu. Paham Bapak Ibu? Maka dia tidak memandang ditempuh dalam waktu panjang atau singkat. Kan hari ini mungkin orang bertanya, Ustaz, gimana kalau kita berangkat itu dengan pesawat paling kayak kita ke perjalanan Malaysia Pekanbaru itu Air Asia paling 40 menit. Rasa-rasanya baru naik pesawat udah turun lagi. Belum lama di atas. Yang pesawat itu terbangnya kadang-kadang ketinggian 35.000 kaki atau sampai 40.000 kaki. Baru sebentar di atas sudah mulai turun lagi. Nah, dalam bahasa para ulama yang dipandang itu adalah jarak tadi. Sebab jarak itu yang paling babit, yang tidak punya fleksibilitas. Dia sampai kapanpun jarak itu akan tetap sama. Dimanapun orang mengalami akan tetap sama. Tapi kalau tingkat kenyamanan atau tidak, itu akan beda-beda nanti Bapak Ibu. Orang kalau naik pesawat yang apalagi yang bisnis, itu akan nyaman sekali. Tapi coba Hercules. Meskipun dekat, ya kan? Nah, maka Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT, dia tak pandang apakah jarak tempuhnya cepat atau lama. Karena hari ini kita mengenal alat-alat transportasi yang cepat sampai. Apalagi kalau misalnya kayak di Jepang itu, ada bullet train itu. Bullet train itu kayak apa di kita sih? Kereta cepat mereka itu. Itu seperti naik pesawat. Kecepatannya 350 km per jam. Berarti dia cepat sampai kan? Perjalanan 1 jam itu sudah 300-an kilo dia bisa tempuh gitu. Jadi dia tidak memandang nyaman, tidak nyaman, cepat sampai, lama sampai. Tapi yang paling menjadi standar yang tak bisa berubah kapanpun waktunya jarak, sehingga diukur dengan jarak meskipun sampainya cepat atau kendaraannya nyaman. Kan kita naik pesawat itu kan tidak ada lagi kesusahan tuh Bapak Ibu.
atau naik kendaraan yang berkelas. Hari ini misalnya naik Pajero atau naik kayak Alphard atau kayak yang lagi diributkan itu, naik Mustang itu atau Rubicon itu. Ada tengok foto saya? Meskipun foto juga lah kita akan mobil mewah kan. Orang cuma tengok dari katalog kan, kita tengok langsung, tengok dalam isinya langsung gitu. Nah, cuma Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah meskipun dia nyaman, cepat sampai, tidak masalah. Yang jadi patokan adalah jarak. Paham ya? Pertama dia sudah dalam perjalanan, yang kedua perjalanannya panjang. Yang ketiga tidak mematok nyaman atau tidak nyaman, cepat sampai atau lama sampai, tapi dia mematok ukuran perjalanan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, tentang perjalanan ini, mesti perjalanan yang diperbolehkan syariat. Jangan sampai kita tujuan ke suatu tempat, ngapain ente ke Batam? Ingin berzina di situ. Itu kan perbuatan maksiat. Ngapain ente ke Genting Island? Mau berjudi. Ngapain ente ke Hong Kong? Mau berjudi dengan para pejudi internasional. Ingin coba nasib, mana tahu menang. Nanti pulang-pulang bawa satu pesawat pribadi gitu. Atau ngapain ente pergi ke, anggaplah ke Ujung Batu, ada musuh bunuh di situ, marah dengan seorang. Semua perjalanan yang tujuannya maksiat, apapun alatnya, berapapun jaraknya, tidak diperbolehkan syariat, ada keringanan. Karena ketika diberikan keringanan berarti dia tertolong untuk maksiat dia. Nggak mungkin maksiat itu durhaka, sementara keringanan ini untuk membantu orang supaya dia tidak susah, supaya tidak berat. Jangan sampai keringanan ini untuk menolong orang mendurhakai yang memberi keringanan. Oleh karena itu, semua perjalanan yang mubah, yang diperbolehkan syariat, yang boleh kita qasar, yang boleh kita jamak. Yang mubah itu maknanya apa? Ada perjalanan wajib, ada perjalanan sunnah, ada perjalanan mubah, ada perjalanan makruh. Artinya perjalanan haram yang tak boleh dibuat. Sehingga, Ustaz, saya cuma pergi wisata, cuma studi banding, cuma silaturahim. Itu semua mubah. Boleh syariat. Kita jalan-jalan pergi Pantai Carocok, boleh tidak? Boleh. Pergi sekedar jalan-jalan, melihat keadaan alam. Boleh nggak pergi itu? Boleh. Atau pergi ke Dumai, tengok Pantai Koneng. Jangan ketawa. Itu pantai juga, pinggir laut itu. Orang Pekanbaru dengar Koneng ketawa dia. Bisa kita masuk laut di situ, Pak. Meskipun tidak bisa berenang. Nah, jadi ketika kita pergi rihlah atau wisata atau tur, apalagi orang motor-motor itu istilahnya, ya tur ya, touring gitu, atau orang moge atau klub-klub mobil, meskipun mereka touring, apalagi sekarang kalau kita tengok sebagian touring itu targetnya tidak sekedar hobi, tapi sosial ada. Kadang ketemu musola, ketemu masjid yang perlu dibantu fasilitas, mereka tinggalkan dana di situ, atau alat yang mereka bawa mungkin sajadah, mungkin karpet, atau mungkin Quran, mereka tinggal di situ. Atau mereka sengaja masuk ke pedalaman, tinggal mobil off-road, hobi tersalurkan, sosial terbuat. Nah, yang perjalanan seperti itu mubah. Makruh sekalipun termasuk mubah, diperbolehkan syariat. Yang tak boleh cuma satu saja, perjalanan haram. Karena mubah, makruh, sunnah, wajib, itu perjalanan diperbolehkan semua. Yang wajib seperti apa? Perjalanan pergi haji. Kalau nanti ada seruan jihad, perjalanan jihad, itu wajib itu. Perjalanan sunnah seperti apa? Seperti kita pergi silaturahim, menghadiri walimah. Kan kadang kita diundang luar kota untuk walimah. Perjalanan-perjalanan seperti itu adalah boleh semua. Atau perjalanan wajib yang lain, talabul ilmi, nuntut ilmu. Pergi ke Mesir, pergi ke Sudan, pergi ke Yaman, atau nyambung ke Jawa, atau nyambung ke Sumatera Utara, ke Aceh. Dulu kan tradisi keulamaan kita di Minang ini, di Sumatera ini kan belajar ke Aceh banyak. Atau orang Aceh belajar ke Sumatera Tengah. Maka perjalanan-perjalanan seperti itu selama dia adalah mubah diperbolehkan syariat. Termasuk kalau kita Bapak Ibu ada orang kantor pergi apa istilahnya pergi audit. Itu boleh juga itu. Atau ada sekolah studi banding ke sekolah lain
itu boleh juga, diperkenankan oleh syariat perjalanan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan kira kalau saya sekedar pergi jalan-jalan, pengen tengok dari Singkara, dari atas dari bawah gitu kan, tidak boleh kosor, boleh. Karena perjalanan diperkenankan oleh syariat, diperbolehkan syariat. Intinya jangan perjalanan itu tujuannya untuk kita berdosa. Oh Ustaz gimana? Tujuan awalnya baik, diperkenankan syariat, di perjalanan berdosa, gimana? Nah, itu tidak sama dengan yang tadi. Andai ada orang, dia tujuan awalnya tujuannya baik, di perjalanan, ya mana tahu kan manusia ini kadang-kadang tak tahan dengan godaan. Di perjalanan dia berdosa. Di perjalanan sebelum dia berdosa tadi, dia melakukan jamak qasar, boleh tidak? Atau mesti dia ulang lagi? Tidak mesti dia ulang lagi. Maka beda dengan perjalanan untuk tujuan maksiat dengan maksiat terjadi di perjalanan. Paham ya? Ini kan beda ya. Tujuan awal untuk melakukan maksiat, yang kedua dalam perjalanan terjadi maksiat. Kan bisa saja terjadi begitu Bapak Ibu. Karena godaan kita ini terus terjadi. Baik. Lanjut Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita sudah sampai di tujuan perjalanan? Sudah sampai nih, masuk perjalanan kita sudah sampai. Kita ini masih melaksanakan salat musafir atau tidak? Selama kita tidak tujuan mukim di situ, masih boleh. Kalau kita tidak tujuan mukim di situ, masih boleh untuk diberikan rukhsah. Tapi kalau sudah tujuan, ngapain lagi kita rukhsah? Memang ke sana tujuan, seperti kita pindahlah. Tadinya kerja Pekanbaru, pindah ke Tanjung Pinang, atau tadi Tanjung Pinang pindah ke Pekanbaru. Begitu sampai Pekanbaru, berarti kita sudah mukim di situ. Buatlah sholat yang normal, karena kita tidak perlu lagi keringanan. Beda dengan misal saya datang ke Batam dalam waktu 2 hari, untuk apa? Pergi memenuhi undangan, pergi training, pergi untuk studi banding, pergi untuk auditing, pergi untuk berbagai keperluan-keperluan lain yang sifatnya hanya sementara, sebentar, dan waktunya singkat, atau perlu dikejar target dan segala macam. Maka selama perjalanan itu boleh untuk dilakukan rukhsah jamak dan qasar. Paham Bapak Ibu? Apalagi kalau kita sudah balik ke kampung kita asal, berangkat kita balik kampung asal, jangan minta lagi rukhsah. Kan nggak musafir lagi. Kita musafir itu kalau dalam perjalanan. Maka kalau sudah sampai rumah nggak musafir. Sehingga pahami kalimat musafirnya. Kita dalam perjalanan. Bagaimana kalau kita dalam tujuan tempat itu nggak bermukim? Berapa lama kita boleh? Di dalam mazhab Syafi'i, 4 hari di luar hari datang dan hari pergi. Nah, itu boleh kita jamak. Ya contoh seperti yang mudah itu kita memenuhi undangan. Ada keluarga kita nikah di Bukit Tinggi, kita datang sekedar pergi baralek saja. Selama di sana, kalau hanya 4 hari, ditambah hari datang hari ke-5, hari berangkat hari ke-6, jika selama 6 hari dengan hari datang dan hari kita pulang lagi, itu boleh jamak, boleh qasar di sana. Ustaz, saya pengen sholat setiap 5 waktu aja, setiap ketika sampai sana gimana? Boleh juga. Tapi jika ambil keringanan, boleh kita buat 4 hari di luar hari datang dan hari pergi untuk di rukhsah selama berada di situ. Laksanakan yang keringanan. Paham ya? Jadi Bapak Ibu mungkin ada tugas luar kota. Ketika tugas luar kota itu, anggap ke Batam, anggap ke Jakarta, ke Singapura, ke Kuala Lumpur atau kemana saja, dia nggak lama. Dan 3 hari atau 4 hari. Selama 4 hari di luar hari datang dan hari berangkat, kita boleh melaksanakan salat jamak dan qasar di saat itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ini bisa jamak, bisa qasar dan bisa juga tidak. Saya kendaraan pribadi. Kadang-kadang gitu. Saya ke Duri dengan kendaraan sendiri, sehingga kapan mau berhenti bisa. Ke Padang kendaraan sendiri, ke Pasir kendaraan sendiri, sehingga kapan mau berhenti bisa. Bagaimana pilihan ketika itu? Mana yang lebih afdal? Lebih afdal di qasar. Lebih afdal di jamak. Kenapa? Karena bahasa Nabi tadi, itu kan pemberian Allah. Keringanan dari Allah, sebaiknya kalian ambil. Tapi bahasanya afdal, bukan harus.
Maka jangan sampai nanti ketika ada orang musafir harus dijamak, harus dikosor. Bukan. Karena sebagian ada begitu Bapak Ibu. Kalau nak jamak, nak kosor, seakan sholat kita nggak sah. Bukan. Dia antara dua yang boleh. Dijamak kosor boleh, sempurna boleh. Mana yang terbaik di antara dua yang boleh ini? Dijamak, dikosor. Paham? Diperlakukan sholat musafir lebih afdal dibanding sholat orang yang mukim. Pilihannya cuma antara dua yang boleh. Lebih baik mana yang satu di antara yang dua tadi. Bukan yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Kalau yang satu tidak boleh berarti harus yang satu dikerjakan. Paham ya? Karena sebagian orang mengatakan harus jamak kosor. Kalau tidak, seakan tidak sah sholat kita. Jadi lebih afdal. Cuma kalau ada orang, saya Ustaz, jangankan di luar waktu, di waktu saja saya berat sholat. Mumpung sekarang saya bisa jamak, bisa kosor, atau bisa di waktunya sholat, mending saya kerjakan sekarang. Lebih baik dikerjakan di waktunya daripada nunggu pula sholat selanjutnya. Atau kalau dia seandainya dikerjakan tanpa rukhsah, dia lebih suka begitu, dia lebih ringan bagi dia, lebih baik begitu. Ini terutama nanti kalau orang puasa Ramadan ini. Kan puasa Ramadan boleh jadi Bapak Ibu, saya boleh batal puasa karena musafir. Tapi Ustaz, kalau saya batalkan, di luar Ramadan itu berat betul puasa Ustaz. Jangankan luar Ramadan, Ramadannya berat. Apalagi luar Ramadan. Maka orang seperti itu mending dia puasa saat dia mampu dalam perjalanan dibanding setelah Ramadan dia ganti puasa dia. Paham ya? Ini pilihan antara yang dua yang boleh. Apakah puasa atau batal puasa? Apakah jamak kosor atau sholat normal? Dua yang boleh. Pilih yang mana satu mau kita buat. Cuma antara kosor dengan sholat normal, Nabi mengajarkan terimalah sedekah dari Allah. Cuma antara puasa atau tidak, Nabi melakukan keduanya. Maknanya Nabi pernah puasa dalam keadaan musafir, Nabi pernah tak puasa dalam keadaan musafir. Tinggal kita pilih yang mana di antara dua yang kita lebih baik untuk kita. Karena seperti tadi, Ustaz, saya kalau puasa sendiri itu berat betul Ustaz. Di Ramadannya berat, apalagi di luar Ramadan. Maka lebih baik saat itu tetap puasa. Kan kita tidak ada masalah. Sanggup kita, ringan bagi kita. Buatlah puasa saat itu. Sebab bila kita tunda, kita sendiri yang susah. Kita sendiri yang bisa meninggalkan kewajiban. Daripada meninggalkan kewajiban, kerjakan saat kita mampu. Paham poin ini Bapak Ibu? Saya ingin tegaskan adalah, dia dua hal yang sama-sama boleh. Pilihlah mana yang mungkin, mana yang terbaik untuk kita. Tidak harus hanya kosor, atau hanya dia sholat normal saja. Karena keduanya sama-sama diperbolehkan syariat. Jadi kita mesti paham azan. Baik. Rukhsah itu adalah keringanan, bukan kewajiban. Artinya dari tadinya dia ada standar normal, boleh kita di luar standar itu. Kenapa? Karena menghendaki kemudahan. Maka sekali lagi, rukhsah bukan kewajiban, tapi kebolehan. Baik, karena sudah Isya, kita buka tanya jawab dulu. Karena kalau saya sambung nggak mungkin lagi. Silakan, Bu. Baik. Baik. Insya Allah di pekan depan akan kita bahas lebih lanjut itu. Jadi poin pentingnya adalah dalam sholat safar, dalam perjalanan, dia tidak menggugurkan sholat sunnah. Masih boleh kita sholat sunnah. Depan insya Allah kita bahas lebih detail. Artinya kita ingin qabliyah, ingin ba'diyah masih boleh.
teknisnya dalam pekan depan akan kita bahas insyaallah. Termasuk ketika kita datang suatu masjid, Ustaz, ini kita ingin ikut jamaah itu baru nanti kita jamaah kita qashar. Cuma orang masih mau azan baru, tanggung 5 menit lagi baru azan. Kami salat tahiyatul masjid dulu, kemudian kami i'tikaf dulu sebentar, baru nanti ketika imam datang kami ikut salat jamaah, baru kami ikut jamaah dan qashar. Itu gimana? Itu tak ada masalah dengan itu. Termasuk bisa ini qabliyah Ustaz, qabliyah aja dulu. Nanti setelah itu baru dijamak dan qashar. Pekan depan insyaallah lebih kita detailkan tentang salat sunnah dalam mengerjakan jamak dan qashar insyaallah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.